kebahagiaan di awal tahun ini. Alhamdulillah. Ya, kita akan belajar dulu ya sudah. Sekali juga kita akan diskusi. Walaupun juga sudah kita singgung kemarin, tapi saya ingin mengulas lagi. Ini termasuk yang saya kagumi juga, masalah ini barangkali berbeda dari nol ya. Dengan kondisi keluarga yang tidak baik waktu itu. Ya, betul. Nah, Mas, kalau golongannya Mas Galih memulai berkisah apa? Oke. Kalau flashback ya, pertama waktu itu saya memutuskan untuk lebih ke arah belajar. Tempat saya itu antara ruang tamu sama kamar saya itu sebelah gitu. Nah itu ketika ada tamu dan lagi bahas mengenai nama saya ke Taiwan, kemudian bahas mengenai saya kuliah, itu sering bapak saya itu ketika ngobrol sama tamunya memang menyampaikan jadi satu-satunya harapan itu ya saya dan pengen bisa punya anak ya yang memang sarjana dan benar-benar diperjuangkan itu di saya. Karena kan kakak saya ya sampai SMA, kakak saya itu masih sampai SMA dan saya anak terakhir. Itu sering saya dengar ketika ada tamu. Nah mungkin dari sana kan membentuk apa ya, pilih bahwa saya memang harus bisa menuntaskan kuliah itu. Kayak itu sih. Apa memang sangat ada keluarga ya, sangat di bawah begitu? Ketika mama saya masih di Taiwan enggak sih. LCD-nya gantian. Enggak berlebihan, tapi cukup. Ya saya bisa kuliah yang SPP nggak telat gitu ya, itu nggak telat. Kemudian uang saku waktu itu 500.000 per bulan. Oh, lumayan loh itu ya. 500.000 di tahun 2012 ya. Itu 500.000 per bulan yang nggak berlebihan untuk teman-teman yang lain lah, tapi bisa dikatakan masih cukup. Waktu mama saya masih iya kirimannya istilahnya lancar gitu ya. Gitu. Jadi nggak yang terlalu kekurangan dari awal enggak. Cuma yang lebih bisa ada. Jadi misal teman saya setiap kan saya di olahraga nih, saya di olahraga itu kan jurusan olahraga itu kan ada macam-macam kegiatan olahraganya. Jadi ada yang basket, kemudian sepak bola, futsal macam-macam. Nah, kalau teman-teman saya setiap cabur olahraga itu kan punya sepatu khusus gitu. Nah kalau saya ya sepatu futsal itu untuk semua universal. Ya jadi kalau untuk yang kebutuhan primer misal beli bensin gitu, ya yang
aturannya setiap 3 tahun sekali harus memperpanjang visa atau apa itu juga perlu saya cross check lagi ya. Cuma yang sepengetahuan saya waktu itu diceritakan sama bapak saya itu karena itu. Nah harusnya beliau itu pulang dulu, tapi karena pulang nantinya tak bisa balik, kepentok sama umur maksimal, akhirnya ini nggak pulang kan. Nah di sana kan dari mungkin legalitas ya, kayak dokumen-dokumennya entah itu paspor ataupun visa itu kan sudah over ya, sudah over. Akhirnya ya itu dideportasi karena memang masa tinggalnya sudah habis. Tapi beliau memaksa sampai pinginnya sampai saya lulus. Gitu sih. Ternyata semester 2 ya. Ternyata semester 2 dan itu semester 2 juga nggak langsung lah. Dari semester 2 kan saya pulang itu semester 2 akhir waktu liburan yang 3 bulan itu mas ya. Tapi prosesnya itu dari awal semester 2, jadi dulu itu kabur kayak kabur dikejar gitu. Jadi pindah-pindah majikan dari saya semester 2 awalnya. Nggak ada kontak hampir 2 bulan, jadi nggak tahu kontak sama sekali 2 bulan terakhir sebelum kepulangan. Nah ketika pulang tahu-tahu dapat kabar seperti itu. Cukup kaget ya, karena ketika pulang itu kan nggak kenal saya, nggak kenal orang tua saya, terus nggak kurus banget kurus kan kita kelihatan ya ketika orang itu memang punya depresi atau mungkin problem di mental itu kan kita bisa dari tatapan wajahnya kan kayak kosong gitu rasanya, kayak kosong gitu. Nah itu yang waktu itu terjadi di hidup saya. Itu nggak terlalu itu karena apa ya? Karena sudah saking lamanya di sana atau mungkin ya karena faktor depresinya itu sih. Faktor depresinya jadi ingatnya hanya ke bapak saya yang mana momen-momen mungkin menurut beliau menyakitkan ya. Nah, mungkin momen-momen yang dulu awal-awal nikah menyakitkan menurut beliau ya hanya itu yang beliau. Terus kecurigaan beliau ya itu yang benar. Dan sama orang-orang yang memang menurut beliau itu punya momen menyakitkan beliau. Hanya sebatas orang-orang seperti itu yang beliau. Sampai habis kepulangan itu mau dibakar mas memang. Sudah artinya sudah ini di apa namanya dosen gitu ya. Yang itu ketahuan sama bapak saya waktu itu. dibakar ya. Iya betul. Yang habis kepulangan waktu itu. Sampai kondisi seperti itu ya saya dapatkan posisi seperti itu mas ya. Dan masih kuliah waktu itu liburan yang memang mungkin teman sebaya saya memang masa-masa main-main lah ya waktu itu. Tapi ya alhamdulillah. Sebenarnya tetap disyukuri. Tapi kan selalu ada alasan dibalik sebuah peristiwa yang maksudnya. Itu berlangsung lama nggak itu seperti itu? Itu kalau untuk posisi yang bisa dikatakan mungkin kalau di grading itu mas ya, grading parahnya itu sekitar 1 sampai 2 tahun karena kami nggak ada biaya untuk pengobatan kan. Untuk uang kuliah saya saja untuk sehari-hari itu kan kami bantu sama kakak ya, terutama kakak ipar itu untuk sehari-hari makan istilahnya itu dibantu sama kakak ipar. Kemudian untuk uang kuliah saya ya alhamdulillah waktu itu di awal-awal dibantu sama Pak Dwi ya itu kan nggak kepikiran sampai mau bikin kan. Karena memang ayah saya juga tipikal orang yang malu untuk meminta bantuan orang lain. Itu sekitar 1 tahun. Nah kenapa waktu itu bisa saya mengobatan ya dan ketika saya udah ada hasil di usaha saya itu sekitar 1 tahunan. Waktu itu ya semua selalu dipertemukan dengan orang-orang yang tepat gitu. Jadi saya usaha mulai menghasilkan sudah mulai sampaikan dipertemukan dengan teman ayah saya lama, bapak saya lama ketemu kok ternyata adiknya itu salah satu suster di RS Lawang. Nah, hamil seminggu sebelum itu saya direferensikan sama adik sepupu untuk daftar BPJS. Jadi semua biaya waktu itu ya gratis gitu. Ya gratis. Siap-siap. Gitu enak juga Nggak apa-apa. Nah, saya kembali lagi ke tema awal. Momen apa yang waktu itu mendorong aku jualan ini? Itu apa bu? Momen ketika ayah harus hutang ke Pak Dini untuk biaya kuliah saya. Kan ibu udah pulang kan? Udah pulang. Dan ayah posisi itu nggak di rumah, bapak nggak di rumah. Karena kan marah-marah terus ya. Jadi selama H+2 itu
pulang setelah membakar rumah itu bapak udah keluar dari rumah mas, udah keluar dari rumah, terus waktunya bayar semesteran itu harus pinjam ke Pak D. Saya kan memang dari dulu kalau bisa itu nggak merepotkan orang lain gitu. Kalau bisa memang nggak harus merepotkan orang lain. Itu pertama yang memang harus saya harus pilihannya dua. Kalau lanjut kuliah harus menghasilkan uang sendiri atau nggak lanjut kuliah kalau memang nggak ada biaya. Nah kedua dari sepupu mas, dari sepupu itu cerita kalau temen sekelasnya itu memang sukses dikatakan sukses level mahasiswa nih mas ya, level mahasiswa itu sukses jualan online, jualan kita. Terus disarankan sama dia, coba kira-kira di sekitar rumahmu ada produk apa yang bisa dipasarkan secara online gitu. Nah dari kebutuhan itu kemudian ketemu kesempatan dan sana sih waktu itu mulai saya berdua sama sepupu untuk jualan online. Berdua dari awal langsung berdua mas, tapi sendiri di awal itu berdua. Maksudnya ketemu kesempatan tadi, kesempatan seperti apa yang gitu? Opportunity yang ditawarkan sama temennya sepupu itu mas, kalau ada potensi saat ini tuh kedepannya kemungkinan memang trennya itu jualan online. Nah ini aku jualan di namanya toko bagus waktu itu. Aku jualan gitar di toko bagus, penghasilan itu segini puluhan juta lah mas waktu itu. Nah itu karena memang saya sama sepupu ini kan juga pas-pasan, apalagi saya di kondisi itu memang betul, langsung kami eksekusi mas. Jadi saya waktu itu modalnya hanya kertas Manila itu 2000-an itu, kamera dipinjami sama saudara, kamera digital. Privilege-nya di sekitar saya itu memang banyak fotografi yang boleh. Nah dari itu akhirnya kita pilih, kita foto, kita shoot. Salam. Waktu itu juga. Itu di toko bagus itu berarti pertama. Iya, pertama kali upload di toko bagus. Dia ikut seminar. Kerja mas, ini lagi beli. Ikut Ya. seminar, dia juga Banyak HP-nya. di Amas, Ganton ya. Itu waktu di Surabaya. Itu mengenalkan website. Dan dia juga usaha hosting ya. Akhirnya dari sana waktu itu trial untuk membuat website lah. Jadi secara otodidak semua dipelajari secara otodidak semua. Berarti sebelum pertamanya itu Di toko bagus, itu langsung dapat orderan di sana. Dan customer pertama saya ingat orang Medan, namanya Bimeri orang Medan dia. Itu kan masih ingat itu kan 2012 loh ya. 2000 ya. Itu sampai apa, pakai Mas? SMS mas ya, belum punya BlackBerry. Masih pakai Saya SMS. bisa semua. Kalau yang lain beliau waktu ada itu SMS. sudah medianya itu BBM. Tapi karena HP-nya masih super jadul ya, akhirnya ya masih pakai SMS. Ngajak ketemuan di hotel ikut gitu lah. Itu dari sana awalnya jualan dompet, yang laku dompet mungkin karena kasihan mas ya, tidak rumahnya jauh, kurus, gak terawat gitu. Dibalik-balik nganter dari Malang Kabupaten ke kota, hanya nganter jaket. Akhirnya beliau pesen tas, pesen jaket, ya itu diberi. Customer pertama dari Medan. Terus itu tadi sempat nyebutin website mas. Iya, Itu nggak lama dari situ atau sudah berapa lama? Gitu? nggak lama dari situ, sekitar 3-6 bulan. Itu kenapa padahal udah ada toko bagus, kenapa perlu bikin website? Karena waktu itu ikut seminar itu, ikut seminar dari mentornya Pak Ganton itu, dan beliau dilarang jualannya sama Mas. Jadi yang dijadikan demo itu jualan produk kulit dari tanggulannya. Kemudian keuntungan ketika kita pakai website, hasilnya beliau jualan kita dipanggilkan. Nah dari sana langsung kita kepikiran, wah ini jualannya kodok. Kemungkinan kalau kita juga masuk di situ, hasilnya juga untuk bisa sama itu memungkinkan gitu mas. Itu jualan TV mas. Enggak, maksudnya untuk bisa beli hosting ke bawah, hosting atau domain yang rumah website jual TV waktu itu di pasar besar. Jual TV untuk beli domain dan beli hosting. Iya betul. Jadi ada sedikit tabungan ditambah jualan lagi. Dekat banget ya mas ya. Ya sangat nekat ya. Mungkin karena masih yang muda, dan itu modal
satu-satunya yang diberikan orang tua ya TV gitu. Berapa coba harganya? TV waktu itu laku sekitar berapa ya, itu 900 ini. Untuk langganannya kan 1 juta berapa gitu. Setahun itu ya? Tahun ya. Dan waktu itu ini sebenarnya keuntungan punya website sendiri sama ikut e-commerce kan malah nggak perlu biaya tambahan nih ya, nggak perlu hosting, nggak usah maintenance, tinggal toko online e-commerce itu aja. Kenapa masih penting untuk punya website sendiri? Untuk waktu itu ya, ini kita ngomongnya di tahun 2014. Jadi untuk trust, ketika kita punya website, itu customer lebih trust. Karena e-commerce kan masih pendatang baru. Belum banyak orang-orang yang teredukasi untuk belanja di e-commerce. Apalagi sistemnya e-commerce beda mas, nggak kayak sekarang. Jadi kalau di toko bagus itu kan lebih modal kepercayaan. Makanya nggak pakai apa ya, nggak orangnya langsung transfer ke kita. Langsung ke penjual. Iya langsung dari buyer langsung transfer ke seller. Kayak gitu. Bukan ke lapak seperti marketplace saat ini gitu ya? Bukan. Jadi kalau yang sekarang kan perantara kan mereka ya. Kalau sekarang kan mereka lebih perantara. Waktu itu Bisa tadi tukar tambah sih. website itu kan Siap. bisa kita tampilkan kayak toko-toko kita, kemudian pinjam izin legalitas dari tetangga yang sudah punya apa CV atau apa ditampil ditempelin di situ. Jadi 1 bulan setelah kita membuat website itu langsung dapat pesanan jaket sekitar ratusan waktu itu mas. Rasa dampaknya langsung ya. Iya memang lebih keras kan mas. Berarti nanti dari website, tapi transaksinya lewat tetap di e-commerce apa langsung juga nih? Kalau waktu itu? Kalau waktu itu tetap transfer. Tetap transfer ke berarti langsung ya? Iya Nggak lewat transaksi, nggak lewat website itu nggak ya? bisa, itu bisa juga kan misalnya mereka apa nih klik pemesanan nih, klik pemesanan dan lain-lain, alamat sudah diinput, nanti kan keluar pembayaran mas, yang itu ditampilkan rekening saya sama Putu gitu. Nah kalau ngomongin website di masa sekarang mas, itu tetap relevan, perlu dari sebuah bisnis punya website? Kalau dikatakan perlu, tetap perlu ya, tetap perlu. Karena memang itu kan juga menjadi bagian dari optimasi kita ketika kita terjun jualan di digital. Tapi kalau kita mempelajari dari perilaku customer itu sudah males untuk melakukan transaksi di website. Kecuali brand itu powernya ataupun kekuatan dari brand itu sangat kuat mas. Itu masih ada beberapa brand yang mempertahankan mereka nggak masuk di marketplace. Mereka hanya channel satu-satunya ya dari websitenya mereka itu ada. Nah kalau brand yang memang mungkin secara apa ya kekuatan brandnya masih belum terlalu kuat, hanya mengandalkan dari website ya saya rasa kurang bisa berkompetisi. Karena sekarang kan market memang sudah termakin sama marketplace mas ya. Sudah jadi budaya tuh. Sudah jadi kebiasaannya mereka Lebih di aman. marketplace. Lebih aman, kemudian diskonnya